Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai faktor-faktor tersebut, di sini saya akan bertanya sedikit pada teman-teman semua. Menurut teman-teman semua, apa sih itu arti pembelajaran bagi kalian? Kalau menurut saya sendiri, pembelajaran adalah suatu proses yang panjang yang kita alami, dari mana yang kita tidak bisa menjadi bisa, dari yang kita sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang dulunya kita negatif berubah menjadi yang positif. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut, pasti kita pernah mengalami kendala, problem, atau permasalahan dalam proses belajar tersebut. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses pembelajaran. Faktor-faktor psikologis tersebut ada 5. Apa itu? Yang pertama adalah kecerdasan atau intelijensi. Dan yang kedua adalah minat. Yang ketiga, bakat. Yang keempat, yaitu perilaku dari seseorang itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu motivasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk faktor psikologis yang pertama, yaitu intelijensi atau kecerdasan. Menurut saya, kecerdasan sendiri tidak hanya semata-mata tentang kualitas otak saja, tapi juga dapat berubah kualitas dari organ lain. Tapi, tidak dapat dipungkiri bahwa peran otak itu merupakan faktor yang pertama untuk menunjang suatu proses pembelajaran atau kualitas kecerdasan seseorang, karena dapat kita ketahui bahwa peran otak adalah mengatur segala kegiatan atau aktivitas manusia. Dan dalam hal ini misal saja ada seseorang yang dalam tanda kutip jenius atau dapat dikatakan memiliki IQ yang tinggi, orang tersebut dan diikuti dengan dukungan dari baik keluarga, lingkungan, masyarakat, orang tersebut akan mudah dalam mencapai keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran seperti itu. Untuk faktor yang kedua, yaitu minat. Apa itu minat? Minat adalah suatu ketertarikan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu hal. Nah, minat ini dapat ditumbuhkan pada peserta didik. Kita sebagai guru sendiri dapat menumbuhkan minat tersebut dengan memahami apa sih kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, dan dalam kita harus mengupayakan untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Dan selanjutnya untuk faktor yang ketiga, yaitu tentang bakat. Apa itu bakat? Menurut saya, bakat adalah suatu kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang, dan di mana potensi atau kemampuan tersebut harus terus diasah untuk mencapai suatu kemampuan atau potensi yang lebih matang dan lebih baik untuk kedepannya. Dapat kita analogikan dalam proses pembelajaran seperti ini. Apabila seseorang memiliki bakat dalam bidang seni, saat ada suatu proses pembelajaran seni budaya, orang tersebut akan cenderung mudah menerima pembelajaran, mudah memahami materi, karena di lain sisi, orang tersebut memang sudah suka terhadap seni, memiliki bakat, jadi dapat disimpulkan dalam proses pembelajaran ini, dia akan mudah menerima, mudah paham terhadap materi tersebut. Jadi, proses pembelajaran akan mudah dihadapi, atau bahkan proses pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil. Oke. Untuk faktor yang keempat, yaitu tentang sikap dari seseorang itu sendiri. Apa menurut kalian itu yang dinamakan sikap? Sikap adalah suatu faktor atau gejala dalam diri seseorang untuk merespon atau menanggapi suatu objek atau sesuatu, entah itu nantinya bersifat positif maupun negatif. Nah, maksudnya gimana? Misal dalam suatu pembelajaran, anak tersebut dapat merespon atau melakukan hal-hal yang entah itu positif atau negatif. Dalam hal ini, misal anak itu saat pembelajaran memiliki sikap acuh,
tidak mau mendengarkan guru, tidak mau memperhatikan, tidak mau mencoba fokus dalam pembelajaran tersebut, maka alhasil dalam proses pembelajaran tersebut orang tersebut akan memiliki kendala-kendala yang mana nanti hasilnya akan mengakibatkan nilai yang buruk, tidak paham akan materi yang disampaikan guru, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi faktor penghambat dalam proses pembelajaran tersebut dari sikap tak acuh dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, untuk sikap yang positif sendiri, apabila seseorang tersebut memberikan dampak yang positif terhadap suatu pembelajaran, maka dapat dikatakan berbalikan dengan hal negatif yang telah disampaikan tersebut, maka proses pembelajaran dari orang tersebut akan mencapai suatu keberhasilan dalam suatu pembelajaran, yang dapat dikatakan anak tersebut dapat memahami materi, dapat menunjukkan nilai yang bagus, dan dapat menerima atau memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, untuk faktor yang terakhir, yaitu faktor kelima, yaitu tentang motivasi. Menurut teman-teman, apa itu motivasi? Motivasi adalah hal yang timbul dari dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, motivasi ada dua, yaitu motivasi yang bersifat dari dalam diri sendiri dan motivasi yang berasal dari diri orang lain. Nah, motivasi yang berasal dari luar atau dalam hal ini apabila dalam konteks belajar ya, misal saja kita belajar karena ingin mendapat pujian dari orang lain, kita belajar karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk motivasi yang berasal dari luar. Dan untuk bentuk motivasi yang berasal dari dalam, yaitu dapat dikatakan seperti ini. Belajar memang adalah suatu kebutuhan saya, dan saya ingin belajar karena belajar memang kebutuhan, dan saya harus belajar karena itu memang kewajiban saya. Nah, itu bentuk motivasi dari dalam diri sendiri. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa kedua motivasi ini berperan penting dalam proses pembelajaran, mengingat bahwa peserta didik dalam keadaannya memiliki suasana hati yang berbeda. Terkadang dia ingin belajar, kadang dia malas, dan suatu yang berubah-ubah. Jadi, kedua motivasi ini diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah 5 faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dalam proses belajar. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sebelumnya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.